Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Apabila ruhani seorang insan masih dipermainkan oleh dunia dan jiwanya masih terantai dan terbelenggu oleh nafsu dan akal fikirnya, maka sulitlah bagi dirinya itu untuk bermahabbah, rindu dan bermanja-manja dengan Allah. Sehingga dirinya itu tidak lagi bisa dan mampu merasakan akan kehadiran dan kedekatan Allah itu senantiasa beserta dirinya. Padahal Allah sudah menjelaskan akan kehadiran dan kedekatan dirinya itu dengan dirinya jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Makanya Allah jelaskan, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahu. Tidak ada di antara kalian yang bertiga saling berbisik-bisik, saling merahasiakan satu dengan yang lainnya. Ingatlah kata Allah, yang keempatnya itu adalah aku, kata Allah. Dan tidak ada di antara kalian yang berlima saling merahasiakan dan saling berbisik-bisik di antara mereka. Ketahuilah kata Allah, yang keenamnya itu adalah aku. Dan tidak ada di antara kalian yang berkumpul, berkelompok-kelompok dengan jumlah yang sedikit maupun jumlah yang sangat banyak. Ingatlah kata Allah, sesungguhnya aku ini tetap selalu hadir beserta diri. Begitulah Allah membukakan akan kehadiran dirinya itu pada setiap diri kita ini. Kalau Allah telah membukakan rahasia kehadiran dirinya senantiasa menyertai akan diri kita, mestinya seorang hamba yang tidak lagi rohaninya dipermainkan oleh dunia dan jiwanya tidak lagi terbelenggu dan terantai oleh nafsu dan akal fikirnya, maka ketika itulah dia mampu mengatakan innallah ma'ana itu. Bukankah Allah menjelaskan kepada diri kita ini? Ala innahu bikulli syai'in muhin. Ketahuilah kata Allah bahwa sesungguhnya aku ini sudah meliputi akan tiap-tiap segala sesuatu. Kalau Allah sudah meliputi akan tiap-tiap segala sesuatu, maka tidak ada sesuatu yang tidak ada nyatanya Allah menyertai akan dirinya. Namun kesempurnaan Allah itu meliputi akan tiap-tiap segala sesuatu. Apa kata Allah? Inna rabbaka ahatta binnas. Kesempurnaan aku meliputi segala sesuatu, sempurnalah pada dirimu yang disebut namanya insan. Jadi insan itulah sebenarnya tempat memandang akan kehadiran dan kedekatan Allah itu pada diri kita ini. Kalau kita sudah bisa memahami bahwa Allah itu senantiasa benar-benar dekat pada diri kita ini, tidak pernah luput dan lepas ia mengawal dan mengawas akan diri kita ini,
Maka ketika itulah rohani dan jiwa kita itu telah hidup kesadaran Tuhan. Orang yang telah hidup rohani dan jiwanya kesadaran Tuhan, maka disitulah dia mampu mengatakan innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu benar-benar 24 jam hadir beserta diriku ini. Ketika telah mantap pengakuan kita bahwa Allah itu 24 jam benar-benar hadir pada diri kita ini, menjadi bukti dan dalil dari setiap apa yang kita lakukan. Pada saat kita melihat, pada saat kita mendengar dan berkata, Allah yang menjadi bukti dan dalil dari setiap perbuatan aktivitas kita, maka ketika itu Allah pun memberikan jawaban kepada diri kita ini. Apa kata Allah? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku ini, kata Allah, senantiasa hadir beserta dirimu. Itu maknanya, di mana ada kamu, disitulah nyatanya aku. Jadi di mananya kamu, situlah nyatanya keberadaan diriku itu beserta dirimu. Karena kamu itu tiada lain adalah tempat memandang nyatanya akan diriku. Sebab akulah sebenar-benarnya yang menjadi rahasia dirimu itu. Kalau Allah yang menjadi rahasia diri kita, maka disitulah pahamnya bahwa kita ini tidak pernah lepas dan luput daripada pengawalan dan pengawasan Allah. Kalau kita tidak pernah luput daripada pengawalan pengawasan Allah, karena Allah yang menjadi rahasia diri kita ini, dari setiap gerak dan diamnya kita, maka disitulah Allah menjelaskan, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Akulah Allah yang maha tahu yang tersurat dan yang tersirat di dalam rahasia hakikat dirimu, kata Allah. Apapun yang terbetik dan yang terlintas di dalam rahasia hakikat diri kita, Allah itu asma wa ara wa la ta'maluna min amalin ila kuna alaikum suhuda. Ingat, kata Allah, aku ini adalah maha mendengar apa yang terbetik dalam hatimu, apa yang tersirat dan terlintas dalam rahasia hakikat dirimu. Aku ini maha mendengar, kata Allah. Wa ara, dan apapun bentuk aktivitas yang kamu perbuat dalam hidup ini sampai habisnya usia umurmu, meninggalkan alam dunia, dan ketika roh itu melepaskan akan cangkangnya, kata Allah, akulah sebenarnya yang menjadi bukti dan saksi dari setiap apa yang kamu lakukan, kata Allah. Begitulah Allah menjaga, mengawal dan mengawas akan keberadaan diri kita ini, mulai dari saat kita terlahir di alam dunia melalui rahim ibu kita sampai kita meninggalkan alam dunia. Ruh itu melepaskan akan cangkangnya, di mana Allah tidak pernah lalai dan lupa untuk menjaga dan mengawal akan diri kita ini. Apa sebabnya? Karena Allah itu, Bapak Ibu, kalau sudah terlampau cinta kepada hambanya, Allah itu sudah terlampau sayang kepada diri kita ini, maka Allah senantiasa menjaga dan menuntun hambanya itu. Kenapa demikian? Karena Allah paham dan mengerti sangat, Bapak Ibu, sesungguhnya diri kita ini tiada lain adalah bahagian daripada dirinya. Begitulah Allah membukakan rahasia dirinya sebagai seorang wali terhadap kita ini. Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu itu adalah bahagian daripada diriku, kata Allah. Kalaulah diri kita ini bahagian daripada dirinya, itu maknanya dengan bahasa yang mudah dipahami dan diresapi, dengan kolbu dan rasa. Kenapa aku hadir senantiasa menyertai akan dirimu? Karena dirimu itu adalah bela jiwaku. Kamu itu adalah jantung hatiku, kata Allah. Kalau Allah sudah mengatakan kita ini belahan jiwanya, jantung hatinya, maka Allah itu senantiasa menuntun kita ini sampai habisnya usia umur kita ini. Allah akan jaga diri kita ini siang dan malam. Siapa yang mencoba mengganggu, menzolimi dan menyakiti wali dan kekasih aku, kata Allah, sudah sama dia menantang dan melawan aku. Man adani waliyan faqad hazamtuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti wali dan kekasihku,
sudah sama artinya dia menantang berperang melawan aku. Siapa yang akan sanggup menantang dan berperang melawan Tuhan? Sedangkan dirinya Allah yang jadikan. Dirinya Allah yang buat. Bahkan dia tidak pernah sadar dan tidak pernah tahu bahwa dirinya itu adalah bahagian daripada diri Tuhan itu sendiri. Maka hendaklah kita senantiasa menjadi kekasih Allah. Rayu Allah itu, goda Allah itu. Hampiri diri selalu kepada Allah. Supaya rohani kita ini akan muncul dan hidup rasa rindu, rasa cinta dan bermanja-manja dengan dirinya. Kalau hidup rasa cinta dan rindu bermanja-manja dengan Allah, itu namanya sudah terinstal kesadaran Tuhan di dalam diri kita ini. Kalau sudah terinstal, sudah aktif kesadaran Tuhan di dalam diri kita ini, insya Allah kehidupan yang kita lalui di alam dunia ini 25 tahun, 35 tahun, 65 tahun, insya Allah Bapak Ibu, hidup kita itu tetap selalu istiqomah di dalam hidayah dan petunjuknya. Maka ini yang Allah katakan, wa law istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa wallazi najahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang istiqomah berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuk aku, dia mampu memandang dan menilai aku sebelum peristiwa, setelah peristiwa, berserta peristiwa dan meliputi peristiwa. Ruhani dan hatinya mampu dia memandang aku di atas segala-galanya. Bahwa setiap peristiwa yang akan terjadi dan yang telah terjadi dan akan terjadi pada dirinya, itu akulah sebenar-benarnya yang berbuat di sana, kata Allah. Kalau Allah dah membukakan tabir rahasia setiap peristiwa itu pada diri kita ini, maka inilah yang membuat hidup kita itu bisa sabar. Hidup kita itu bisa ikhlas. Selalu kita ini berhusnuzan kepada Allah. Karena apapun yang Allah buat kepada diri kita, apapun yang Allah rencanakan kepada diri kita, apapun yang Allah tetapkan dan Allah takdirkan kepada diri kita, Allah semua melakukan itu dengan penuh cinta dan baling kasih sayang kepada diri kita itu. Tetap ditulis Allah itu dengan bismillah. Apa kata Allah? Innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Ingat, kata Allah, apapun yang aku tulis ketetapan itu untuk dirimu, kata Allah, aku tidak pernah menuliskannya itu dengan penuh kebencian. Tidak ada maksud dan tujuan aku membuat kamu itu tersakiti dan terzolimi dan teraniaya. Siapa yang mengatakan dirinya terzolimi dan tersakiti serta teraniaya dengan ketetapan dan ketentuan yang telah aku matangkan untuk dirinya, itu artinya hatinya belum mampu memandang akan kemurahan dan kasih sayang aku kepada dirinya, kata Allah. Jadi orang yang ruhaninya telah mampu memandang kemurahan dan kasih sayang Allah kepada dirinya, maka disitulah dia senantiasa selalu berhusnuzan kepada Allah itu. Makanya kita selalu menilik dan menyenter ke dalam rohani kita ini tentang kemurahan dan kasih sayangnya Allah. Apabila Bapak Ibu tidak mampu memahami suatu peristiwa yang terjadi pada diri kita, tak mampu akal dan pikir serta memori kita itu memahami dan memecahkan setiap urusan hidup kita ini, maka jaga hati kita, jaga rohani kita. Jangan sampai rohani dan hati kita itu berpaling hati dan berpaling wajah dengan Allah. Jangan dikotori rohani dan jiwa kita ini. Jaga selalu, supaya tetap kita bertuhan kepada dirinya. Karena Allah selalu memberikan surprise kepada kita dari setiap hidup ini, Bapak Ibu. Inilah bentuk keunikan cinta dan sayangnya Allah itu kepada kita. Allah ingin melihat siapa yang pantas untuk menjadi wali dan kekasih aku, kata Allah. Setiap kita pasti ingin menjadi wali dan kekasih Allah. Karena Allah itu adalah Rabb kita. Sebenarnya bukan kita yang ingin menjadi kekasih dan walinya Allah. Allah sebenarnya ingin mencari siapa yang lebih pantas dan lebih layak yang aku jadikan sebagai wali dan kekasih aku, kata Allah. Maka disitulah Allah membuat suatu cerita dalam hidup kita ini.
Apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi sesuatu yang tidak baik, yang tidak elok dalam pandanganmu, akal pikirmu dan mindsetmu, sebenarnya dalam pandangan dan penilaian aku, kata Allah, itu baik hasilnya buat dirimu. Sesuatu yang baik dan elok dalam pandangan kita, pikiran kita, mindset kita, sebenarnya dalam pandangan dan penilaian aku, itu sebenarnya tidak baik bagi dirimu, kata Allah. Apa sebabnya, kata Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku ni Allah. Aku ni maha tahu dan maha mengerti. Karena aku yang merencanakan segala sesuatu itu yang akan terjadi pada dirimu. Aku maha tahu itu, kata Allah. Kalau aku maha tahu yang akan terjadi pada dirimu, maka kamu jangan sok tahu daripada aku, kata Allah. Maknanya, jangan kamu lebih tua sehari daripada aku. Maka pahamilah setiap cerita dan sandiwara Allah itu, Allah akan memberikan satu surprise kepada kita. Apa makna surprise-nya itu Allah berikan kepada kita? Kadangkala Allah bungkus namanya surga itu dengan ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Ketika kita mampu menyikapi ujian dan cobaan itu sebagai titipan Tuhan kepada kita, kita sikapi ujian itu dengan jalan sabar dan ikhlas. Pada saat terbukanya bungkus ujian itu pada diri kita, rupanya di sebalik bungkus itu surga rupanya. Dan kadangkala Allah bungkus pula neraka itu dengan kesuksesan dan kejayaan. Namun pada saat kita lupa bersyukur kepada Allah, tidak mampu rohani ini memandang Allahnya yang memberikan nikmat dan karunia. Padahal Allah katakan apa? Wa ma bikum bi ni'matin faminallah. Semua kebaikan-kebaikan yang kamu punya menurut kamu, ingat kata Allah, semuanya itu berasal datang daripada aku. Lalu ketika kita tidak pandai bersyukur kepada Allah, kita sukses karena kita jaya karena kita, kata kita. Pada saat terbukanya bungkus kesuksesan tadi, rupanya neraka di dalamnya. Inilah bentuk cerita dan sandiwaranya Allah. Makanya jangan kita gamang dalam menjalankan suatu cerita dan sandiwara Allah ini. Maka hendaklah kita pertajam pandangan hati, kita perbaiki amaliyah kita perbaguskan ibadah-ibadah kita. Maka ketika itulah sisi batin kita, hakikat dan makrifat kita Allah yang menyempurnakannya. Maka syariat tetap dijalankan dan hakikat tetap dipakai dan diamalkan. Inilah orang yang syariat yang berhakikat, hakikat yang bersyariat. Keduanya dipakainya Bapak Ibu. Jangan syariat saja yang dipakai, lalu hakikat ditinggalkan. Jangan hakikatnya saja yang dipakai, lalu syariatnya dilepaskan. Pakai kedua-duanya, supaya kita benar-benar sempurna pengenalan diri kita ini kepada Allah. Menjadi seorang hamba yang senantiasa dicintai dan dikasihinya. Maka untuk terbukanya tirai dan hijab, untuk mampu kita memandang Allah dari setiap keadaan, dari setiap peristiwa ini, maka tidak ada jalan yang lain bagi kita. Hendaklah kita ini membersihkan jikalau ada musang-musang berkeliaran di dalam hati itu. Karena yang membuat terhijabnya rohani untuk memandang Allah di atas segala-galanya, karena masih ada musang berkeliaran di dalamnya. Apa kata Allah? Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahui wahai jantung hatiku, sesungguhnya antara dirimu dengan aku tidak ada namanya pemisah. Antara dirimu itu tidak ada namanya tirai dan dinding. Siapa yang mengatakan antara dirinya dengan aku ada tembok, ada dinding dan tirai, sebenarnya yang menjadi dinding bagi dirinya dengan aku ini, kata Allah, adalah hatimu yang ada di dalam dadamu. Apabila hati kita ini masih dipermainkan oleh dunia, masih terrantai dan terbelenggu oleh nafsu dan akal fikir kita, masih ada sifat ujub, riya, takbur dan dengki di dalamnya,
maka itulah sebenarnya dinding yang membuat rohani ini tidak mampu memandang Allah di atas segala-galanya. Maka robohkanlah dinding itu. Runtuhkan dinding itu, hancurkan dinding itu. Apabila dinding itu telah hancur, hijab dan penghalang itu telah roboh, maka ketika itulah rohani ini mampu memandang Allahnya dari setiap peristiwa yang terjadi, baik dahulunya, sekarang maupun yang akan datang. Maka malam hari ini Bapak Ibu, kita akan mencoba mempertajam pandangan rohani dan hati kita ini, sehingga kita benar-benar mampu berhusnuzon kepada Allah, dan kita serahkan diri kita zahir dan batin kepada Allah. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi sebagai penghalang, sebagai hijab dan tirai, sulitnya hati ini rindu, sulitnya hati ini bermanja-manja dengan Allah, karena hati kita ini berkemungkinan masih ada musang di dalamnya. Jadi kita hilangkan hijab yang ada di dalam hati ini. Ini gambar apa nih Bapak Ibu? Jantung. Karena Ustadz yang nulis, maka Ustadz yang tahu nih. Ya. Kita lihat ya. Allah katakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Bahwa di dalam hatimu itu penuh dengan penyakit. Siapa yang tidak mau membersihkan penyakit yang ada di dalam hatinya, fazadahumullahu marad. Bukan kami kurangi penyakit yang ada di dalam hatinya, bahkan kami akan tambah-tambah penyakit yang ada di dalam hatinya itu, kata Allah. Lalu mana yang dikatakan hati? Maka hati itu ada maknanya hati secara zahir dan hati secara batin. Ada hati yang kasar, ada hati yang halus. Maka yang kasar itu ya menunjukkan sebenar-benarnya akan hati yang halus itu. Ini yang dikatakan yang zahir menunjukkan yang batin, yang kasar menunjukkan yang halus. Nah, mana yang kasar dan mana pula yang halus? Jadi hati yang kasar itu ya secara fisik ini disebut namanya dengan kolbu. Kolbu. Kolbu itu yang mana sebenarnya? Karena setiap nama yang disebut mesti jelas orangnya. Kalau kita sebut namanya kolbu, secara fisik, secara zahir, yang mana orangnya? Hati secara kolbu yang kasar atau yang fisik, inilah yang disebut namanya dengan jantung tuh. Jantung Bapak Ibu, bukan liver yang disebut hati itu. Makanya dalam ilmu kesehatan, ya, kalau kita kepalkan tangan kita ini Bapak Ibu, berapa besarnya kepalan tangan Ustadz? Kira-kira besarnya jantung yang ada di dalam dada Ustadz itu sebesar kepalan tangan Ustadz nih. Ini yang fisiknya. Ini digambarkan seperti ini. Ya. Jadi secara ya, yang halus yang mana pula? Ya. Sekasar ini yang jantung, yang berdarah. Ya. Nah, yang halus yang mana? Yang dikatakan hati secara halus, kolbu secara halus itu bukanlah jantung, bukan yang berdarah itu Bapak Ibu. Sebenar-benarnya kolbu yang halus yang tidak berdarah itu, ini yang disebut namanya latifatu kolbu robbani.
Latifatu qalbu rabbani. Mana yang dikatakan latifatu qalbu rabbani itu? Ini yang disebut namanya dengan ruhani. Nah, disebut nama dengan ruhani. Ya. Itu yang halusnya. Maka untuk memandang yang ruhani, untuk menjelaskan qalbu yang halus, memandangnya itu pada yang fisik ini. Allah katakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Bahwa di dalam hatimu itu ada penyakit. Kalau kamu tidak mau membersihkan penyakit yang ada di dalam hatimu, fazadahumullahu marad. Aku akan tambah penyakit yang ada dalam dadamu. Mana yang dikatakan penyakit yang ada di dalam dada itu? Penyakit yang ada dalam qalbu itu? Secara fisiknya ini menggambarkan tentang penyakit rohani. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Ini bahagiannya. Ya. Ini yang di bawah ini disebut namanya dengan hawa. Hawa. Bahwa penyakit yang ada di ujung jantung itu, ya, yang disebut namanya dengan lubban. Nah, lubban nih. Yang di ujung jantung, yang disebut namanya lubban, itu adalah hawa. Nah, hawa itu pengaruh yang tak elok, pengaruh yang tidak baik. Ya. Ya. Jadi apabila ini tidak dibersihkan lubban ini, ya, yang ada di dalamnya penyakit hawa, tidak dibersihkan dengan berzikir, maka dia naik ke dalam namanya hati sudur. Apa yang muncul dalam hati sudur tadi? Ya, itulah yang katakan namanya dengan nafsu. Maka disebutlah namanya hawa nafsu. Nafsu itu adalah keinginan yang tidak terbendung lagi. Tidak mau juga kita membersihkan sudur kita itu yang ada penyakit nafsu di dalamnya dengan cara berzikir. Maka dia akan bertambah lagi ke sini. Ini disebut namanya, ya, dengan cinta dunia. Cinta dunia. Nah, di dalam ini disebut namanya dengan kulub. Ini hati kulub itu. Hati kulub. Bahwa di dalam hati kulub itulah tempat bersarangnya cinta dunia. Ya. Ya. Kalaulah sudah bersarang di dalam hati kulub kita itu cinta dunia, ya, maka disitulah kadangkala dia merasakan takut akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Sampai-sampai doanya itu udah berubah. Allahumma tawil umurona. Padahal umur itu sudah ditetapkan Tuhan. Umur itu telah ditentukan Allah. Ya. Kalau Allah sudah tentukan dan Allah tetapkan umur kita, maka dengan berdoanya kita tidak akan pernah panjang umur kita itu. Tapi orang yang sudah muncul cinta dunia di dalam dirinya, takut dan khawatir dia akan meninggalkan namanya akan kehidupan dunia ini. Maka mintalah kepada Tuhan doa minta panjang umur. Padahal Allah katakan apa? Wa mayu amaru min mu'amarin wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab. Sekiranya umur-umur itu panjang, kata Allah, itu bukan karena aku lebihkan. Dan apabila umurmu pendek, bukan karena aku kurangi. Panjang dan pendeknya umur dan usiamu itu sebenarnya telah aku tetapkan, kata Allah. Sebelum ruh ini dibungkus oleh tubuh jasmani, pada saat kita masih berada di alam ma'rifat, kita sudah berjanji di hadapan Allah tuh. Dua janji kita di hadapan Allah, Bapak Ibu. Apa janji kita kepada Allah yang pertama yang kita masih Bapak Ibu ingat tuh? Apa Khalifah?